Dan mereka, para Habib di Indonesia itu menyatakan mereka adalah keturunan ke-38 sampai 39. Jadi ya jelas nggak nyambung, diragukan sebagai keturunan Rasulullah. Nah, sahabat Indonesia dimanapun kalian berada, jumpa kembali di Retiura Channel yang membahas tentang tokoh penting peristiwa sejarah yang terjadi sepanjang sejarah peradaban manusia. Dan untuk kali ini saya akan membahas tentang sebuah tema yang sedang trending atau sedang memanas, yakni tentang garis keturunan, silsilah atau nasab. Seperti yang kita ketahui bersama, kan sekarang lagi panas-panasnya tentang beberapa kalangan yang meragukan tentang keabsahan atau keotentikan nasab dari para habib yang ada di Indonesia. Ini sangat menarik sekali ya, karena penelitian yang dilakukan oleh seorang Kiai Haji dari Banten, Kiai Haji Imaduddin Usman. Dia mengkaji beberapa kitab dan akhirnya menarik sebuah kesimpulan yang mana menyatakan kalau Habib di Indonesia itu kebanyakan palsu. Dan saya sebenarnya setuju 100% dengan pernyataan dari Kiai Haji Imaduddin Usman. Habib yang dinyatakan palsu, nggak semua Habib palsu, karena Rasulullah pasti punya keturunan yang disebut dengan Habib, ya kan? Dan Habib yang dinyatakan atau diragukan keaslian, artinya Habib palsu, itu mereka yang bermarga Alawi, yang namanya tercatat dalam Rabithah Alawiyah. Mereka yang mengklaim sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata berdasarkan kajian dari Kiai Haji Imaduddin Usman ini, para Habib di Indonesia itu yang bermarga Alawi diragukan sebagai keturunan Rasulullah. Nah, pernyataan Kiai Haji Imaduddin Usman ini tentu saja menimbulkan kontroversi, karena kita masyarakat Indonesia itu seolah dibohongi oleh mereka yang mengklaim sebagai keturunan Rasulullah. Dan kalau menurut saya pribadi emang para Habib itu emang yang mereka marga Alawi itu emang palsu. Nah, karena seperti contoh nih, Pak Smith atau siapa yang mengaku dia sebagai keturunan ke-38, tapi nggak konsisten, 38, 39, 29, 33 gitu. Pernyataan dari Kiai Haji Imaduddin Usman ini tentu saja memancing kontroversi ya. Jadi banyak pihak yang kemudian merasa kebakaran jenggot dan mengatakan ini itu yang mengatakan kalau Kiai Haji Imaduddin punya maksud tersembunyi, punya niat jahat dan sebagainya. Kalau saya pribadi enggak, karena dia menyatakan sesuatu berdasarkan ilmu. Terkadang dalam Islam sendiri itu lebih mengutamakan ilmu. Kita dituntut untuk belajar. Jadi kita nggak menelan mentah-mentah tentang sesuatu hal. Mereka kebanyakan menyatakan generasi ke-38 sampai 39, 37, 38, 39, ada yang 36 keturunan dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan kalau kita bicara fakta, Rasulullah itu hidup di tahun 600 Masehi. Ada selisih jarak. Sekarang tahun 2023, anggap aja tahun 2000. Jadi selisih jarak selama 1400 tahun. Dalam 1400 tahun, mereka mengklaim sebagai keturunan ke-38. Padahal hal ini sangat bertentangan dengan penelitian ilmiah. Manusia modern itu mengalami regenerasi atau perpindahan dari satu generasi ke generasi berikutnya itu rata-rata di usia 26,9 tahun. Kita bulatkan di angka 27 tahun. Untuk laki-laki 30,7 tahun dan untuk perempuan itu di angka 23,2 tahun. Dan kalau kita memakai data yang ilmiah ini, selama 1400 tahun dibagi 26, kita hitung aja nih ya. Kabarnya coba
Hmm, selisih waktu 1400 tahun. Dan kita bagi nih dengan rata-rata orang punya keturunan itu di usia 27 tahun. Maka didapatkan 51 generasi. Dan mereka, para Habib di Indonesia, itu menyatakan mereka adalah keturunan ke-38 sampai 39. Jadi ya jelas nggak nyambung. Tapi saya nggak akan bicara terlalu banyak tentang keabsahan atau keautentikan Habib-Habib palsu di Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang istilah atau penamaan silsilah moyang kita dalam budaya masyarakat Jawa. Budaya Jawa itu mengenal juga namanya nasab atau garis keturunan. Tapi kebanyakan dari kita itu taunya itu paling banter cuma sampai ke generasi keempat. Betul kan? Jadi paling kita tahu itu cuma nama sampai nama kakek nenek, Mbah Buyut, itu pun jarang. Karena apa? Kelemahan orang Jawa itu nggak punya dokumentasi atau nggak dituliskan. Catatan-catatan itu sangat minim sekali. Budaya Jawa itu mengenal penamaan istilah leluhur atau sisilah hingga 18 generasi, dan saya yakin banyak di antara kita termasuk saya yang orang Jawa itu tidak begitu familiar atau tidak tahu banyak tentang nama-nama istilah leluhur ini. Paling banter, paling pol itu cuma sampai generasi keempat atau buyut tuh, dan selebihnya ya mereka nggak paham-paham amat. Hal ini tentu saja kalau menurut saya sangat disayangkan. Penamaan garis keturunan ini bisa berlaku ke bawah dan ke atas. Anggap saja yang pertama dari saya nih. Dari saya anggap sebagai generasi ke-0. Dan berikutnya generasi ke-1 atau keturunan kita bisa berlaku ke bawah dan juga bisa berlaku ke atas. Kalau ke bawah, generasi setelah kita namanya anak, itu kita anggap sebagai generasi pertama. Kalau ke atas berarti bapak dan ibu. Nah, setelah anak atau anak dari anak kita, dalam budaya Jawa itu namanya putu atau cucu dalam bahasa Indonesia. Dan putu itu sendiri sinonimnya banyak sekali karena di budaya Jawa itu mengenal yang namanya dosonomo atau bisa dikatakan sebagai sinonim dalam bahasa Indonesia. Kalau ke atas, orang tua dari kedua orang tua kita namanya Simbah Kakung, Simbah Putri. Nah, kita itu paling banter. Kebanyakan dari kita itu hanya mengenal nama sampai ke mbah kita, kakek nenek kita. Jarang sekali dari kita yang tahu siapa nama eyang buyutnya, siapa nama eyang atau mbah canggahnya. Sangat kecil sekali yang tahu tentang itu. Karena apa? Karena masyarakat Jawa, budaya Jawa itu sangat minim literasi, minim dokumentasi, dan itu sangat disayangkan. Nah, setelah putu atau anak dari cucu kita, putu itu cucu, anak dari putu kita atau anak dari cucu kita namanya buyut. Itu juga berlaku untuk orang tua dari simbah kita, orang tua dari kakek nenek kita. Itu namanya Mbah Buyut. Itu di generasi ke-1, 2, 3. Di generasi ketiga. Buat kalau tadi kita di 0, di generasi ke-0. Yang ketiga ada namanya Buyut. Anak dari Buyut namanya Cangga. Selanjutnya dari Cangga itu kan keempat. 4 sampai ke 18 saya sebutkan ya. Buyut, kemudian Cangga, Wareng, Udek-udek, Gantung Siwur. Setelah Gantung Siwur namanya adalah Kerupak Sente. Selanjutnya Debok Bosok, Galih Asem. Setelah Galih Asem adalah Kerupak Waton. Kerupak Waton, kemudian Cendeng, Gieng, Cumpleng, Ampleng. Setelah Ampleng, Menyaman, Menyo-menyo, dan terakhir di urutan ke-18 namanya Trah Tumera. Dari kita ke Trah Tumera itu saya buatkan rekapan itu kira-kira
rentangnya itu selama 500 tahun. Jadi selama 500 tahun manusia itu mengalami regenerasi atau perpindahan generasi 18 generasi. Kekurangtahuan kita atau ketidakpedulian kita tentang silsilah atau garis keturunan tentu sangat disayangkan. Kenapa? Karena garis keturunan silsilah itu sebenarnya memegang peranan penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, dengan mengetahui garis keturunan atau silsilah, maka kita bisa membantu untuk menjaga warisan budaya leluhur kita dan mewariskannya dari generasi ke generasi. Kemudian yang kedua, silsilah itu memegang peran penting dalam menentukan hak waris, menjadi acuan untuk menentukan pewaris hak yang sah dalam sistem kepemilikan keluarga. Garis keturunan yang jelas dan terdokumentasi dengan baik itu juga membantu kita untuk mencegah konflik. Karena seperti yang saya singgung di awal tadi, kalau dengan mengetahui silsilah garis keturunan atau nasab atau tra dalam budaya Jawa itu sangat penting, menghindarkan kita dari konflik segala macam, menjaga kita untuk tetap tahu warisan budaya leluhur kita, terus menyambung tali ikatan darah, tali persaudaraan, dan banyak hal lainnya. Nah, sahabat Retiura semuanya, itu tadi yang bisa saya sampaikan tentang nama-nama istilah atau silsilah generasi dalam budaya masyarakat Jawa. Mudah-mudahan ini bisa sedikit bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian semua untuk menonton video ini. Jumpa kembali dalam video saya yang lain kedepannya, semoga bisa membuat video yang lebih baik lagi. Terima kasih dan jangan lupa untuk membagikan jika kalian anggap ini